Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Solika dengan NPM 1911080399. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4 akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu ruang lingkup BK Anak dan Remaja, urgensi dan hakikat BK Anak dan Remaja. Yang ketiga, konsep dasar BK Anak dan Remaja yang berisi tentang tujuan dan fungsi BK Anak dan Remaja. Yang pertama, ruang lingkup BK Anak dan Remaja. Pengertian BK Anak. BK Anak adalah konseling terhadap anak dengan melibatkan konselor dengan anak-anak sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalahnya terhadap konselor. Pengertian BK Remaja. BK Remaja adalah proses bantuan dari konselor kepada individu dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja sehingga tugas-tugas perkembangan remaja dapat terwujud dengan baik. Terus ada tujuan BK Anak. Yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi, kehidupan efektif dan produktif, kesanggupan hidup bersama orang lain, keserasian cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, tentang hakikat dan urgensi BK Anak dan Remaja. Hakikat BK Anak dan Remaja. Hakikat BK bagi anak dan remaja merupakan sebuah upaya dalam memfasilitasi peserta didik yang disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi pada dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya. Lalu ada beberapa hakikat dan prinsip BK bagi anak remaja. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah saja. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam sebuah kegiatan pendidikan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Lalu ada urgensi BK Anak dan Remaja. 1. Urgensi BK bagi anak PAUD atau usia dini, yaitu petualangan mencari jati diri sejak dini di lembaga PAUD atau pendidikan anak usia dini. Yang kedua, urgensi BK bagi remaja, bahwa latar belakang perlunya BK, bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmani dan psikologi atau mental. Lalu ada karakteristik BK di SD atau MI. Faktor penting yang membedakan BK di SD atau MI dengan pendidikan menengah adalah mengenai peran guru dan fungsi bimbingan, di mana fokus SD atau MI lebih menekan pada pengembangan pemahaman diri dan memecahkan masalah serta kemampuan berhubungan secara efektif. Yang terakhir yaitu tentang konsep dasar BK Anak dan Remaja. Tujuan dan fungsi BK Anak dan Remaja. Yang pertama, fungsi BK Anak usia dini. Pertama, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan maksudnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan. Yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman terhadap sesuatu. Contohnya, pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Terus selanjutnya ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir. Selanjutnya
fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi peserta didik untuk berpikir positif. Lalu ada fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan konseli yang telah mengalami masalah, baik terkait aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Selanjutnya, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahliannya. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, lalu yang terakhir fungsi fasilitas. Nah, fungsi fasilitas ini memberikan manfaat kepada konseli dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.